Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Mata nih mata nih bapak gue datang di IMIP Sulawesi Morowali. Bapak gue bukan bawa lo, bapak gue. Selamat datang bapak, semoga perjalanannya lancar, nggak ada halangan apapun. Semoga selamat sampai tujuan bapak gue. Muah, bapak gue. Yuk, assalamualaikum. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan relawan Jokowi yang podcast di Sentana TV ya, sampai meminta kepada relawan Jokowi atau Termul supaya bertobat. Jadi kita lihat sekarang banyak relawan-relawan yang membela Jokowi karena mereka diberi posisi sebagai komisaris ya, artinya ada jabatan. Sehingga mereka pun ya timbal baliknya menjadi jongos Jokowi. Seperti polemik dugaan ijazah palsu Jokowi, mereka harus turun untuk membela mati-matian Jokowi. Tetapi hati nurani mereka yang mengatakan kalau Jokowi memang ijazah palsu, tetapi karena demi cuan ya, jadi apapun dilakukan. Bahkan kepada adik-adik saya ini relawan yang sekarang jadi termul penjilat. Ini saya bilang bertobatlah. Bertobatlah. Jangan sampai Anda tidak sempat bertobat. Itu aja saya bilang. Saya dulu pendukung Jokowi. Ya. Saya dari kota-kota Jokowi Ahok sudah saya pendukung mereka. Ya. Betul. Tanpa pamrih. Saya dirikan relawan itu, saya minta kawan-kawan kita, siapa yang mau mendukung Bobi, ayo. Dari mereka semua beli kaos, beli apa segala macam. Dananya gotong royong ya? Gotong royong. Tidak pernah saya minta dari Jokowi, tidak pernah saya minta dari Bobi. Atau dari Luhut? Tidak pernah itu. Dari konglomerat manapun tidak pernah. Luhut lagi. Dari konglomerat manapun saya tidak pernah. Ya kan yang Batak itu doang. Saudara-saudara kita. Jadi topik kita nyari ya, saya minta satu kepada relawan Jokowi, jangan Anda jadi penjilat. Itu aja, jangan jadi penjilat. Oke. Tipu-tipu Jokowi ini sudah sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Tadinya traktor disiapin 6.000 mau dikasih ke petani, ditarik lagi. Sertifikat tanah dikasih ke petani, bermasalah lagi, dibatalkan lagi. Ya. Itu banyak banyak yang batal ya? Ribuan kakak. Jadi saya turun di ribuan kakak ini, saya kasih dari pakai kaos sedulur Jokowi, tidak ditanggapi juga. Wow. Nah ini saya jadi pembenci Jokowi sampai sekarang. bahkan kader PSI ya yang bernama DJ ini akhirnya membongkar kalau mereka yaitu buzzer mendapat bayaran ya katanya sebesar 30-40 juta. Tetapi mereka pun ya tidak mampu harus menjawab argumentasi dari Roy Suryo CS Rismond Dr. Tiva Roy Suryo terkait polemik ijazah palsu yang pada akhirnya pun menyerah, yaitu mengajak mereka untuk berdamai, tentunya dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Tetapi karena integritas mereka tetap ya tidak mau berdamai, tetap polemik ijazah palsu ini harus diadili. Apalagi kita lihat Jokowi. Kalau buzzer yang berkelasnya itu bayarannya berapa, Bu? Sebulannya 30 sampai 45 juta. Bayar segitu. Nah, itu yang berkelas itu apakah mereka akademisi, artis, public figure atau siapa, Bu? Tanpa menyebut nama ya, kira-kira kategorinya. Jadi apa? mereka ini kategorinya orang yang postingannya itu dibaca orang. Jadi kelihatan nih, oh si A ini kayaknya yang langsung diserbu follower banyak, setiap bikin tulisan tuh langsung ada puluhan ribu orang. Itu yang 30 juta per bulan. 30 juta per bulan. Wow. Itu. Sampai akhirnya mereka itu disiapkan tempat khusus untuk podcast, untuk ini. Kamu tahu ya? Saya tahu. Tapi nggak mau menyebut nama. Nggak mau menyebut nama, karena saya kan diajak. Ditambah dengan masalah polemik yaitu bandara ilegal, yaitu punya IMIP. Jadi Jokowi membantah karena tidak pernah meresmikan bandara IMIP. Memang tidak pernah meresmikan bandara IMIP, tetapi Jokowi meresmikan yaitu PT IMIP ya. Tentu dalam satu kawasan ada bandara di situ. Karena cukup banyak masalah yang menjerat Jokowi. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar masyarakat maupun netizen di sosial media. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang.
Ada gebrakannya monyet-monyet termul, ampun gua. Nah, lu lihat no, Ormas termul minta Pak Presiden pecat Menhan Pak Syafri karena permasalahkan bandara. Tolol, termul tolol. Siapa lo nyuruh-nyuruh Pak Presiden, PA? Gak paling benar itu yang dilakukan Pak Menhan. Gak boleh ada bandara tanpa perangkat negara. Gak boleh ada republik dalam republik. Yang seharusnya dipecat itu menteri-menteri warisan Jokowi. Udah mah blunder mulu, kagak bisa kerja, bikin masyarakat darah tinggi. Susah kalau ngomong sama monyet, tolol. Konco Jokowi minta Presiden Prabowo untuk pecat Menteri Pertahanan. Makhluk apaan lagi ini Konco Jokowi? Kok tolol? Apa jangan-jangan kalian disuruh Jokowi minta Menhan untuk dipecat? Harusan kalian dan kita semua tuh mengapresiasi kerjanya Menteri Pertahanan. Karena Menhan berhasil ngebongkar adanya masalah bandara di Morowali. Kuat loh itu backingan tambang-tambang di sana. Counter narasi yang saat ini beredar adalah narasi termul untuk ngebelain si Jokowi dengan menyerang Menteri Pertahanan. Kenapa termul kayak gitu? Apa jangan-jangan Jokowi yang jadi backingan para cukong tambang yang gak beres di sana? Dan ketika pasukan termul sibuk membangun opini terhadap Menteri Pertahanan, kemarin TNI Angkatan Laut berhasil nangkep kapal yang ngebawa nikel ilegal dengan tujuan ke PT IMIP. Udah lihat? Terbuktikan kalau isu ada aktivitas ilegal itu beneran. Harusan kita semua apresiasi. Kok malah maksa untuk pecat Menteri Pertahanan? Emang bangsat semua nih pendukung Jokowi? Orang lagi berusaha menjaga kedaulatan negara, kok malah diserang. Gue setuju sama Menteri Pertahanan. Nggak boleh ada negara di dalam negara. Dan untuk para ternak Mulyono, daripada lu minta pecat Menteri Pertahanan, mending kalian pecat itu wakil presiden yang kagak ada gunanya. Tolol. Apa lo? Dampak dari seorang pemimpin yang dimana tidak punya integritas, kualitas, dan kompetensi ketika menduduki sebuah jabatan, maka yang berbahaya adalah sistem yang dihancurkan. Bukan hanya kesalahan secara personal, tetapi sistem itu akan menjadi kerugian bagi semua bangsa dan negara ini. Salah satunya adalah yang terjadi di Morowali. Bagaimana ketika pertambangan di sana dikuasai oleh negara atas dasar bagaimana keluarnya sebuah peraturan perundang-undangan tentang Omnibus Law, di mana proyek ini diawali dengan PSN di Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang PSN. Setelah itu Jokowi membuat bersama dengan DPR tentunya membuat Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Saat itu para aktivis sudah begitu luar biasa menyatakan penolakan karena ini akan sangat berbahaya sekali, mencerabut ya hak-hak yang ada di daerah diambil pusat dan ini akan bisa menghancurkan daerah-daerah pertambangan. Izin-izin pertambangan yang dulunya atas dasar Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang nomor 42 tahun 2004 juga Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 yang seharusnya kewenangan daerah diambil dan dicerabut oleh pusat. Dan terjadilah sekarang. Seperti video berikut ini, bagaimana ketika Gubernur Sulawesi Tengah tidak mempunyai kewenangan untuk masuk ke area pertambangan nikel atau industri IMIP, di mana ini adalah bentuk bagaimana negara memfasilitasi perampok-perampok kekayaan negara, perampok-perampok kekayaan sumber daya alam daerah tersebut, dan hanya menimbulkan kesengsaraan dan kelukaan. Simak videonya. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana, hancur-hancuran, Pak. Negeri kami itu. Ada senior saya di sana, mantan gubernur Pak Longki Janggola, Pak. Hancur-hancuran. Itu saya tidak tahu kalau nikelnya habis, daerah itu mungkin adalah daerah hantu. Cuma 222 miliar. Di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk, Pak. Para pengusaha ini bilang ini kawasan industri spesial, nggak boleh. Semua berdalih atas izin undasaha industri. Video tersebut bagaimana ketika seorang gubernur bahkan tidak punya kekuasaan, bahkan tidak punya kendali atas wilayahnya sendiri. Dan ironisnya, yang merampok sumber daya alam ini adalah investor asing, yaitu dari Cina. Bayangkan ketidakadilan ini. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari pertambangan ini? Mereka mendapatkan keuntungan untuk menguras kekayaan negeri ini, sedangkan rakyat di daerah tersebut hanya mendapatkan kesengsaraan saja. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab presiden, simak video ini. Bagaimana ketika Jokowi, presiden saat itu, mengunjungi kawasan industri ini. Simak videonya. Oh, bapak gue, datang di IMIP, Sulawesi, Morowali. Bapak gue. Kerusakan yang ditimbulkan atas sebuah aturan-aturan yang dibuat bukan berdasarkan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan para pejabat-pejabat rakus, serakah, dan oligarki yang mengeruk kekayaan negeri ini. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 awal dari kehancuran bagaimana ketika
undang-undang yang dimana perizinan pertambangan itu diambil alih oleh pusat. Padahal saat itu aktivis-aktivis sudah berteriak, sudah menolak bahkan melakukan judicial review terhadap MK atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan sudah direstui atau sudah disahkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini melalui judicial review dibatalkan. Tetapi apakah Jokowi menerima putusan MK? Tidak, teman-teman semuanya. Jokowi bahkan melakukan perlawanan dengan membuat Perpu nomor 2 tahun 2022. Luar biasa. Ketika saat itu undang-undang perancangan undang-undang perampasan aset diteriakkan bahwa jasa Jokowi, tapi ternyata Jokowi lebih memilih berpihak kepada oligarki yang mengeruk kekayaan negeri ini dengan malah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Alih-alih Jokowi mentaati keputusan daripada MK, tapi bahkan Jokowi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan Perpu. Dan ini diperkuat dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Jadi teman-teman semuanya, maka kita sekarang sadar, memilih pemimpin bukan hanya tentang kesukaan atau fanatisme, tetapi bagaimana kualitas dia. Karena setiap keputusan yang dibuat oleh seorang presiden mempengaruhi hajat hidup kita. Mari kita cerdas dalam menentukan pilihan. Sapri, saya puluhan tahun bergaul sama dia, itu kemarin tuh di luar karakter dia. Ini adalah puncak kemarahan Prabowo yang harus disuarakan oleh Sapri Samsudin. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 8 Agustus 2025 ini nih, ya, yang mengizinkan 3 bandara khusus menjadi bisa penerbangan langsung dari dan keluar negeri. Ini keputusan Menteri Perhubungan. 3 bandara itu adalah Bandara Udara Khusus Sultan Syarif Harun Setia Negara Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Ini miliknya APP, Asian Pulp and Paper yang Sinarmas. Betul. Yang kedua, Bandar Udara Khusus Wedabai Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Itu miliknya Wedabai Park yang sebenarnya pemilik sahamnya Cina, dan pemilik sahamnya hampir sama dengan Marwali. Bintang 8 juga belakang. Yang ketiga adalah Bandar Udara Khusus Indonesia Marwali Industrial Park IMIP Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Ini 8 Agustus 2025. 13 Oktober 2025 muncul permen baru mengubah permen sebelumnya, dan hanya tersisa 1 bandara yang masih khusus, yaitu Bandara APP yang dicabut Wedabai sama IMIP. Nah, yang perlu telusuri siapa yang mendorong ini keluar dan siapa yang menyebabkan ini berhenti. Menteri Perhubungan harus menjelaskan. Saya birokrat 30 tahun ini nggak biasa. Jadi saat itu semua smelter yang mau dibangun itu harus lewat saya. Marwali ini itu perselingkuhan izin. Dia menselingkuh tanda kutip lewat Menteri Perindustrian. Isinya Menteri Perindustrian. Semua orang-orang yang mau meluruskan Joko Widodo diberhentikan. Sudirman Said itu tidak setuju IMIP itu dan melarang Presiden untuk meresmikan, tapi tetap meresmikan. Jonan itu tidak setuju namanya pembangunan bandara. Muncullah menteri yang sangat berkuasa, Menteri Investasi Pak Luhut. Dahulu, sebelum bandara itu berdiri, umumnya pejabat diterbangkan dengan helikopter dari bandara besar terdekat. Tercatat di laman PT IMIP, menteri di era Presiden Joko Widodo seperti Luhut Panjaitan, Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto, Tito Karnavian mengunjungi PT IMIP via bandara IMIP. Luhut bahkan 5 kali berkunjung ke sana. Jadi Luhut sendiri selain dia sering berbicara di Jakarta di mana soal IMIP tentang hilirisasi nikel dan sebagainya, juga ternyata menurut catatan sudah 5 kali berkunjung ke IMIP dan kemudian melalui bandara tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, jika pejabat-pejabat itu, mereka yang berwenang untuk melindungi Indonesia, untuk menjaga tumpah darah Indonesia, mengetahui tentang soal bandara sudah pasti lah, apalagi ada Marsikal Hadi Cahyanto dan sebagainya, mereka tentu tahu begitu ya, fungsi bandara, ketentuannya, peraturannya, SOP-nya apa dan sebagainya. Kenapa ini tidak pernah menjadi masalah di mata mereka begitu? Tapi baru kemudian menjadi masalah besar pada saat pemerintahan Prabowo. Dan kita tahu memang Prabowo ini dari sejak dulu pada kampanye-kampanyenya sebelum menjabat sebagai presiden kan selalu mempersoalkan ini, soal bocor, soal sumber daya alam kita yang diangkut lewat pelabuhan laut. Ini kita baru ngomongin bandaranya loh ya. Ini manusianya, kalau bandaranya produknya lewat laut, mereka punya jetty sendiri gitu ya di situ kan. Betul. Jadi itu teman-teman bisa membacanya sendiri ya, investigasi dari Republika. Ada sebenarnya banyak Mas Ersu dari Project Multatuli juga ada ya catatan dari mereka begitu. Tapi teman-teman silahkan membaca sendiri. Kalau di sana kemudian bisa teman-teman lihat bagaimana hubungan
bagaimana tentang Bintang 8 Group. Bintang 8 Group ini adalah perusahaan Indonesia yang menjadi pemilik atau owner dari kawasan IMIP itu sendiri setelah dia berkongsi dengan Singhan Group dari Cina. Ada satu lagi perusahaan dari Cina, dan kemudian bagaimana siapa pemilik dari Bintang 8 tersebut, yang kita tahu Mas Hersu tahun 2019 ini pernah rame betul, bahkan difitnahkan bahwa PT Bintang 8 yang membangun IMIP tersebut adalah karena waktu itu ramenya adalah karena soal lingkungan ya. Soal lingkungan, hilirisasi atau penambangan nikel yang merusak lingkungan dan sebagainya, dan kemudian difitnahkan kepada Prabowo bahwa Bintang 8 itu adalah milik Prabowo dan kroninya Prabowo, dan itu sempat ramai sekali pada saat kampanye. Jadi pihak Prabowo sendiri tidak terlalu banyak peduli terhadap isu-isu tersebut, tapi kemudian kita tahu bahwa Sintong Panjaitan itu menjadi, kalau tidak salah, menjadi komisaris utama di Bintang 8 Group tersebut, dan Sintong Panjaitan ini disebut-sebut oleh media, oleh Multatuli Project, oleh banyak media itu sebagai kongsi dari Luhut Binsar Panjaitan begitu. Iya. Takut nih akan terbongkar kebusukan, kebiadaban mereka ini, menipu rakyat Indonesia. Ini menipu rakyat Indonesia nih. Karena itulah sekarang dia mengalahkan segala cara untuk menutup itu dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Jadi nggak masuk akal. Jadi saya katakan, saya udah final. Saya yakin ijazah Jokowi itu palsu. Sekarang kemudian dia berupaya untuk menutup, mencegah dengan segala cara, mengalahkan segala cara, bahkan memfitnah. Karena bukan dia saja ketakutan sebetulnya. Jadi Jokowi ini didorong oleh satu kekuatan supaya jangan menyerah. Karena itu rakyat yang sudah ditipu ini jangan mau menyerah. Nggak ada ceritanya. Aneh bin ajaib. Ini Roy Rismond dengan Tipa membuat buku itu dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu dengan apa ya? Dengan klasifikasi katanya 99,99% palsu. Terus ditersangkakan, aneh bin ajaib kan? Padahal ijazah Jokowi sampai sekarang nggak ada. Nggak mungkin ijazah Jokowi itu ada asli. Sudah sekian tahun dia dikejar-kejar, nggak ada. Mengeluarkan dana, membayar buzzer TTP dengan begitu mahal, nggak ada. Dan saya ingat terjadinya ini manusia ini. Saya ingat omongannya Profesor Muladi, dosen UI. Ini makhluk neraka yang dikirim ke bumi gitu. Nah, udah kita bisa simpulkan lah, karena namanya penghuni neraka turun ke bumi kayak apa kelakuannya. Mengalahkan segala cara, pindah orang, bayar orang, dan lain sebagainya. Drama-drama. Bikin drama. Sayangnya dengan kekuatannya dia, banyak pejabat yang tersandra masalahnya. Tergoda. Ya. Tergoda. Atau tersandra, goblok gitu kan. Tergoda, duitnya banyak. 10 tahun dia berkuasa. Contohnya Polri lah. Kapolri lah. Oh kalau sudah Kapolri berarti sampai ke bawah, gue nggak bilang parcok. Karena kemarin dia katakan, saya akan cari siapa penyandang dana yang menyebarkan kebencian tentang ijazah Jokowi ini. Gila kan? Gila tuh Pak? Gila. Terus Kapolda mentersangkakan 8 orang ini, gila nggak? Dia sendiri nggak punya, belum pernah lihat ijazah aslinya. Dan sekarang itu Rospita, hakim dari pengadilan KIP, dilaporkan oleh Laskar Jokowi ke Barreskrim. Kalau sampai Rospita tersangka juga ya enggak. Udahlah, itu di luar lagi. Saya kan udah saya sepakat apa yang diomongin Dr. Mulyadi. Ini makhluk neraka, penghuni neraka diturunkan di dunia. Menggemparkan, robot AI official UGM sebut Jokowi bukan alumni UGM karena tidak lulus. Menggemparkan Bray, sebuah robot AI resmi ya. AI-nya official milik UGM, Universitas Gadjah Mada. Jadi robot AI digital tersebut bernama Lisa ya, atau Lean Intelligent Service Assistant, memberikan informasi mengejutkan dan mungkin untuk para termo ini bisa kejang-kejang kali ya. Ketika seseorang hanya mengetik Jokowi lulusan UGM dan Lisa memberikan informasi bahwa Jokowi bukan alumni UGM atau tidak lulus. Jadi kalimatnya seperti ini ya. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di UGM di Fakultas Kehutanan tetapi tidak lulus dari sana. Ternyata robot AI bisa lebih dipercaya dibanding pernyataan para rektor ya. Dan ini semakin menguatkan saya bahwa ada oknum-oknum UGM dan para aparat yang membantu meloloskan Jokowi, baik menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden ya. Nah, jangan-jangan si Lisa ini bakal dilaporkan oleh para termo ya ke polisi.